This is my word and this is my happiness. Our future is our success. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian Aktul Alexander. Saya biasa dipanggil Brian dan sekarang saya berusia 18 tahun dan bekerja sebagai seorang mahasiswa baru di University of Indonesia, jurusan Kesehatan Masyarakat. So in this video, I will talk about my pitching creative content untuk AI for Impact dari pengalaman saya sebagai seorang social media spesialis di Indonesian Youth Diplomacy. So let's dive in my pitching creative content for AI for Impact. So, there's five things that I will discuss in here. Yang pertama adalah apa sih sebenarnya marketing itu. Yang kedua adalah hal penting dalam marketing. Yang ketiga adalah contoh aplikasi dalam konten yang saya buat untuk AI for Impact. Dan selanjutnya adalah hasil engagement dari konten yang sudah saya buat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan sebenarnya inti dari pitching saya ini sebenarnya apa sih? Baik, jadi sebenarnya pertama kita harus mempelajari dulu terlebih terkait apa sih sebenarnya marketing itu. Jadi, pemasaran atau marketing adalah proses yang melibatkan berbagai aktivitas untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan atau audiens. Di mana dalam hal ini bagaimana cara saya menyampaikan branding dari AI for Impact, mengkomunikasikan branding tersebut kepada para audiens di luar sana. Jadi, audiens tahu nih sebenarnya AI for Impact itu apa sih? Dan mereka mau menggunakan jasa yang diberikan oleh AI for Impact itu sendiri. Baik, dari pengalaman saya ada dua hal penting dalam marketing, di mana yang pertama adalah memahami pelanggan dan yang kedua adalah membangun merek atau branding. Yang pertama kita harus memahami dulu nih sebenarnya pasar atau audiens yang ingin kita jangkau itu seperti apa? Apakah remaja, apakah anak kuliahan, ataukah orang tua, ataukah young professionals dan sebagainya. Karena ketika kita bisa memahami pelanggan, siapa pelanggan kita, maka kita bisa menentukan bagaimana cara membangun brandingnya. Contoh, misalnya ketika kita ingin branding adalah untuk anak SMA, maka penyampaian atau membangun merek brandingnya sesuai dengan anak SMA. Gak mungkin dong ketika kita membangun branding untuk misalnya anak kuliahan, tapi dengan storytelling gaya untuk anak SMA. Karena menyesuaikan dengan si siapa dari pelanggan kita itu sendiri. Yang itu yang saya buat di sini, di mana jika kita berbicara tentang AI, pasti anak SMA atau remaja itu akan menggunakan. Jadi gaya storytellingnya atau penyampaian CTI-nya pun menyesuaikan dengan gaya anak SMA ataupun anak remaja pada umumnya. Baik, di sini adalah contoh aplikasi dari marketing AI for Impact yang saya gunakan, di mana sangat-sangat simple, karena saya percaya bahwa simplicity is the key. Ketika kita berbicara dalam remaja untuk SMA, pasti kebanyakan dari kita akan lebih menggunakan ataupun membaca konten yang lebih mudah untuk dipahami. Karena kembali lagi, hook-nya itu harus ada di awal, 3 detik pertama, baru ada isi substansi di tengah-tengahnya ataupun di akhirnya. Di mana di awal kita perlu tahu nih, kira-kira apa sih sebenarnya hook yang bisa membuat orang-orang itu penasaran. Contohnya misalnya ketika kita berbicara tentang AI, pasti kayak, kalian anak SMA masih belum bisa bikin caption, karena kita melihat dulu di sebenarnya permasalahan itu apa sih? Karena pasti ketika kita meletakkan pada awareness ataupun kepada apa sih sebenarnya orang-orang butuhkan, pasti mereka akan membaca ataupun menonton sampai habis. Beda halnya ketika kita sudah menyampaikan dengan cara yang berat di awal, maka orang-orang cenderung, terutama untuk anak remaja, tidak akan lebih engage dengan apa yang kita sampaikan. Nah, di sini saya baru mempost di tanggal 18 Agustus, baru saja di jam 12 siang, tapi engagementnya sudah lumayan, di mana sudah 5.600 views dengan 211 like dan juga 82 kali di-save oleh audiens. Di mana untuk ukuran baru saja sekitar 12 jam, dan itu di jam siang, itu lumayan sangat-sangat tinggi untuk ukuran engagement yang bisa dilihat di sini. Untuk hasilnya adalah 58% itu dari followers dan 41,3% non-followers. Artinya, konten yang saya buat tidak hanya meng-reach dari audiens dari follower saya, tapi juga para teman-teman yang mungkin belum pernah memfollow saya sama sekali. Jadi di sini bisa dilihat bahwa sebenarnya konten yang simple itu bukan berarti tidak bisa punya impact kepada orang banyak. Karena menekankannya bukan pada videonya, tapi juga pada storytelling captionnya. Jadi kita hanya menggunakan videonya sebagai hook, sehingga orang-orang bisa relate dengan apa yang akan kita sampaikan lebih detailnya pada captionnya. Baik, jadi kesimpulannya adalah pemasaran itu adalah hal yang sangat penting dalam hal bisnis, organization, branding, atau apapun itu. Karena ketika kita punya substansi yang bagus, tapi tidak bisa menyampaikan dengan jelas dan tidak orang lain itu paham dengan apa yang kita sampaikan, maka pastinya itu tidak akan selalu efektif. Maka dari itu saya percaya bahwa ketika kita bicara digital marketing atau marketing pada umumnya, penting sekali untuk kita punya creative thinking untuk melihat audiens dan pasar bagaimana sih cara mengemas barang ataupun jasa yang kita jual dengan cara yang kreatif, sehingga orang-orang bisa merasa terpanggil untuk menggunakan ataupun at least aware dengan apa yang kita sampaikan ataupun yang kita berikan ke orang banyak. Saya, this is my word and this is my happiness, our future success. Berasa Sanders, sekian dari saya.